Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak dalam pembelajaran yang dimana di sini kita akan membahas mengenai meniti hidup dengan kemuliaan. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Bapak sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Untuk absennya, siapa yang tidak hadir? Abdullah. Oh, kemana Abdullah? Sakit. Oh ya, ke Papa. Oke, karena itu mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini mengenai meniti hidup dengan kemuliaan. Meniti hidup dengan kemuliaan. Apa sih meniti hidup dengan kemuliaan itu? Ini dengan berbagai sumber. Yang pertama bisa berdasarkan Al-Quran, terus hadis, ataupun kaul ulama yang lainnya. Dan tahapan-tahapan pembelajaran kali ini, yang pertama ada Quran Surat Al-Anfal ayat 72 mengenai pengendalian diri. Yang kedua, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 mengenai prasangka baik. Apa sih anak-anak yang menjadi tujuannya dalam pembelajaran kita kali ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku manusia, memahami dan memperoleh nilai dari perilaku mulia, menunjukkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk mengetahui perilaku manusia, anak-anak bisa tahu gak apa yang dimaksud perilaku? Ya, perilaku itu adalah tingkah laku. Terus apalagi? Sifat bisa. Terus bisa. Itu yang namanya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka perilaku seperti apa yang harus kita gunakan? Perilaku seperti apa yang harus kita laksanakan? Nah, di sini terdapat beberapa. Salah satunya adalah perilaku yang harus berdasarkan hukum syara. Hukum syara itu apa? Hukum syara adalah hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis yang telah dicontohkan kepada siapa? Oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Seperti apa akhlak Kangjeng Nabi? Lihat akhlak Kangjeng Nabi yang penyayang, yang penyabar, ikhlas, kemudian bersedekahnya. Jadi akhlak itu adalah perilaku yang mulia yang dicontohkan, yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai contoh untuk kita. Jadi, nah itu anak-anak bisa kalian contoh mengenai akhlak mulia. Nah di sini seperti contoh Abdul yang suka ngupil sembarangan. Nah itu akhlaknya kurang mulia. Kenapa? Karena jorok gitu. Nah itu akhlak yang kurang baik, maka tidak boleh ya. Seperti itu Abdul. Anak-anak sudah tahu mengenai perilaku. Kemudian perilaku yang mulia seperti apa, adik-adik sudah tahu. Yang mana dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72 ini berarti sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah. Maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menjelaskan kepada kita bahwa pengendalian diri atau pengendalian diri itu seperti apa. Pasti kan adik-adik masih bingung ya, pengendalian diri itu seperti apa. Pengendalian diri itu seperti misalkan mengontrol diri.
mengontrol diri. Seperti apa pengontrolan dirinya? Misalkan mengontrol dari hawa nafsu, mengontrol dari amarah kita, mengontrol melakukan kejahatan, mengontrol melakukan kebaikan. Kenapa kebaikan juga harus dikontrol? Karena jangan sampai kita melakukan kebaikan terus tetapi besoknya tidak. Seperti contoh, karena kita kebaikannya tidak dikontrol, misalkan sehari ini kita sholat terus, sholat sunat, puasa rajin, besoknya kita tidak melakukan apa-apa. Nah itu kan kontrolnya kurang baik. Malah kata Kangjeng Rasul saja, lebih baik sedikit tetapi berterusan, dalam arti istiqomah. Nah yang istiqomah itu yang akan membawa kita, yang akan menolong kita, dan amal kita itu akan terus. Jadi pengendalian diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi sampai di situ teman-teman paham nggak, adik-adik? Paham? Oke, kalau paham, mungkin bisa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu seperti itu. Oke, kalau masih paham gak apa-apa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan mengenai prasangka baik. Ada yang tahu prasangka baik itu seperti apa? Ya, Amel, apa? Prasangka baik apa? Husnuzon. Betul. Terus apa? Ya. Jadi prasangka baik berasal dari bahasa Arab, yaitu husnu, yang artinya baik. Terus dan zan atau zon yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik itu dalam bahasa Arab yaitu husnu dan zon. Jadi disatukan husnuzon gitu. Jadi prasangka baik secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif tentang apapun yang dilakukan orang lain. Jadi selaku manusia, sesama manusia, kita itu harus memiliki prasangka baik. Jangan pernah berpikiran jelek terhadap orang lain. Kita harus berprasangka baik gitu. Jangan pernah mikir dia gimana dia ngomongin kita. Enggak boleh seperti itu. Tapi kita harus berprasangka baik, karena dengan cara berprasangka baik kita mempunyai, akan hati kita pun tenang, jadi tidak was-was gitu. Paham nggak? Oke. Adapun lawan dari sifat kata husnuzon adalah suudzon, dalam artian prasangka buruk. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kita harus prasangka baik gitu. Harus mempunyai pemikiran positif, jangan negatif gitu. Segala sesuatu juga dengan cara kita berpikiran positif, maka kita akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan sesuatu itu dengan kemudahan. Karena kenapa? Tidak diiringi dengan prasangka negatif atau tidak diiringi dengan prasangka yang buruk. Bisa paham nggak? Oke. Mungkin itu ya mengenai pembahasan kali ini. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak, oke. Jika tidak, cukupkan saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. Kita bertemu lagi di minggu depan mengenai pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, minggu depan kita ngadain kuis mengenai materi yang telah kita bahas. Kalau adik-adik dan teman-teman sudah paham, silakan. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.